Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai materi ke-15 tentang menjelaskan dan menganalisis kualitas tes dan butir-butir soal. Nah, terlebih dahulu saya akan mengenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Arjuna, yang kedua ada Bella Sicilia Ariska, yang ketiga ada Dian Putri Redinanti, ada Rani Safira, Sulis Setiawati, dan Laksmita Chandra Utami. Yang pertama itu yang akan menjelaskan materi tentang definisi analisis tes dan butir oleh Laksmita. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya Laksmita akan menjelaskan terkait tentang definisi dari analisis tes dan butir soal. Tentu saja dalam hal ini, pertama, analisis kualitas tes yang dikatakan oleh Suharmi Arikunto yang dikutip oleh FNISIA 2018. Analisis kualitas tes tersebut merupakan kegiatan untuk mengkaji soal pada setiap item atau butir gunanya untuk mengetahui kualitas dari setiap butir soal tersebut. Dapat dimengerti bahwa setiap soal yang diberikan kepada siswa harus diketahui terlebih dahulu kualitas dari setiap soalnya bagaimana, apakah memumpuni untuk setiap kemampuan yang dapat dikembangkan oleh anak. Lalu yang kedua, menurut Daryanto dikutip oleh FNISIA 2018 pun mengatakan bahwa analisis butir soal adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi soal-soal baik, kurang baik, ataupun soal yang jelek dan memperoleh petunjuk untuk melakukan perbaikan. Nah, tentunya dalam kualitas soal sendiri, harus kita pertimbangkan kembali apakah itu bisa cocok. Lalu dapat disimpulkan bahwa analisis tes dan butir soal adalah kegiatan yang dilakukan pendidik untuk mengetahui kualitas dan meningkatkan mutu soal yang ditulis dengan proses kegiatan yang dilakukan guru, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai evaluasi dan program tindak lanjut yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu pengajaran. Nah, dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa dalam proses pengajaran itu, sebagai pendidik perlu untuk mengetahui kualitas dan meningkatkan mutu soal yang ditulis dalam proses kegiatan yang berlangsung, baik dalam bentuk perencanaannya ataupun pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi program tindak lanjut yang berlangsung. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, next. Baiklah, selanjutnya menganalisis hasil tes yang akan dijelaskan oleh saudara Rani Syafira. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ada 5 cara untuk menilai tes, yaitu yang pertama, meneliti secara jujur soal-soal yang sudah disusun. Kadang dapat diperoleh jawaban tentang ketidakjelasan perintah atau bahasa, taraf kesukaran, dan lainnya terhadap keadaan soal tersebut. Yang kedua yaitu pertanyaan tersebut antara lain, apakah banyak soal untuk tiap topik sudah seimbang? Kedua, apakah semua soal menanyakan bahan yang telah diajarkan? Ketiga, apakah soal yang kita susun tidak merupakan pertanyaan yang membingungkan atau dapat disalah tafsirkan? Keempat, yaitu apakah soal itu tidak sukar untuk dimengerti? Kelima, apakah soal itu dapat dikerjakan oleh sebagian besar siswa? Yang C, yaitu mengadakan analisis soal per item atau per item analisis. Adalah suatu prosedur yang sistematis, yang akan memberikan informasi yang sangat khusus terhadap butir tes yang kita susun. Yang memiliki manfaat, yaitu untuk membantu dalam mengidentifikasi butir-butir soal yang jelek, dan memperoleh informasi yang akan dapat digunakan untuk menyempurnakan soal-soal untuk kepentingan lebih lanjut, serta memperoleh gambaran secara sepintas tentang keadaan yang disusun. Yang D yaitu mengadakan checking atau validitas. Validitas yang paling penting dari tes buatan guru adalah validitas kurikuler.
Yang E adalah mengadakan checking reliabilitas. Salah satu indikator untuk tes yang mempunyai reliabilitas tinggi adalah bahwa kebanyakan dari soal-soal tes itu mempunyai daya pembeda yang tinggi. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya kriteria penilaian kualitas tes hasil belajar yang akan dijelaskan oleh Saudara Bella Sicilia Ariska. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kriteria penilaian kualitas tes hasil belajar. Yang pertama, tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh dari hasil hitungan, berarti semakin mudah soal itu. Yang kedua, daya pembeda atau DP. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara warga belajar atau siswa yang telah menguasai materi yang dinyatakan dan warga belajar atau siswa yang tidak atau kurang menguasai materi yang dinyatakan. Validitas dan reliabilitas. Skor tes tujuan utama menghitung reliabilitas skor tes adalah untuk mengetahui tingkat ketetapan dan keajengan skor tes. Saya kembalikan ke moderator. Oke, maaf. Baiklah, selanjutnya tujuan dari analisis soal akan dijelaskan oleh Saudara Suli Setiawati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan analisis soal. Menurut Icon yang dikutip oleh Muhammad M. Fitrianawati tahun 2017 memiliki 3 tujuan analisis soal. Yang pertama, analisis soal bertujuan untuk mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu sebelum soal digunakan. Untuk yang kedua, yaitu untuk membantu meningkatkan tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif. Jadi, setelah soal ini direvisi ataupun kita temukan soal yang tidak efektif itu bisa diganti ataupun dengan cara membuang soal yang tidak efektif tersebut. Untuk yang ketiga, analisis soal bertujuan untuk mengetahui informasi diagnostik pada siswa, apakah mereka sudah mengetahui ataupun belum mengetahui materi yang telah dipelajari. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, proses dan prosedur analisis kualitas butir soal yang akan dijelaskan oleh Saudara Arjuna. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Desria selaku moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Kita akan membahas tentang proses dan prosedur analisis kualitas butir soal. Yang pertama, menurut paparan yang dikutip oleh Bulan dan Rusdiana pada tahun 2014, kita menyatakan bahwa pertama, analisis butir soal secara kualitatif. Pada prinsipnya, analisis butir soal secara kualitatif ini dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soal yang terdiri dari tes tertulis, perbuatan, dan juga sikap. Kemudian yang kedua, analisis butir soal secara kuantitatif. Penelaahan soal secara kuantitatif maksudnya adalah penelaahan butir soal didasarkan pada data empirik dari butir soal yang bersangkutan. Selanjutnya, baik, itu saja mungkin moderator. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya untuk manfaat analisis butir soal akan dijelaskan oleh Saudari Dian Putri Redinanti. Baiklah, menurut Anastasi dan Urbina yang dikutip oleh Asul tahun 2015, kegiatan analisis butir soal memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah yang pertama, dapat membantu para pengguna tes dalam evaluasi atas tes yang digunakan. Yang kedua, sangat relevan bagi penyusunan tes informal dan lokal seperti tes yang disiapkan oleh guru untuk siswa di kelas. Yang ketiga, mendukung penulisan butir soal yang efektif.
Dan yang keempat, secara materi dapat memperbaiki tes di kelas. Yang terakhir, meningkatkan validitas soal dan reliabilitas. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya manfaat analisis soal butir soal menurut Nitko yang dikutip oleh Arya Kurniawan dan kawan-kawan 2017 akan dijelaskan oleh Saudara Putri Wulandari. Baiklah, saya akan menjelaskan manfaat analisis butir soal. Yang pertama itu untuk menentukan apakah fungsi butir soal itu telah sesuai apa yang kita harapkan. Lalu yang kedua, untuk memberi masukan kepada siswa tentang kemampuan dan juga sebagai dasar untuk bahan diskusi di kelas nantinya. Lalu untuk memberi masukan kepada guru tentang kesulitan yang dihadapi siswa. Selanjutnya untuk memberi masukan aspek tertentu untuk pengembangan kurikulum dan untuk merevisi materi yang dinilai atau diukur. Yang terakhir untuk meningkatkan keterampilan dalam penulisan soal. Nah, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya manfaat dari analisis soal menurut Suryanti yang dikutip oleh Muhammad Fitrianawati 2017. Yang pertama itu menentukan soal-soal yang cacat atau tidak berfungsi dengan baik. Dan yang kedua itu meningkatkan butir soal melalui 3 komponen analisis. Yang ketiga, meningkatkan validitas soal dan reliabilitas. Dan yang keempat, merevisi soal yang tidak relevan dengan materi yang diajarkan. Nah, jadi dari materi yang kami sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa sebagai evaluator guru diharuskan dapat melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran, baik pencapaian kompetensi peserta didik dan kemajuan hasil belajar. Nah, untuk itu guru perlu menyusun perangkat evaluasi yang tepat untuk mengukur capaian kompensasi siswa. Dalam hal ini adalah penyusunan butir soal. Nah, dapat mengukur secara tepat kompetensi siswa. Soal yang telah disusun terlebih dahulu harus diuji kevalitannya. Nah, keperluan analisis butir soal dalam proses belajar mengajar dapat digunakan tes yang telah distandarisasikan maupun tes buatan guru sendiri. Nah, tes yang telah distandarisasikan adalah tes yang telah mengalami proses standarisasi, yakni proses validitas dan reliabilitas. Nah, sehingga tes tersebut benar-benar valid dan reliable untuk suatu tujuan dan bagi kelompok tertentu. Tes yang telah distandarisasi oleh pemerintah pusat digunakan dalam ujian nasional. Sedangkan tes buatan guru sendiri adalah suatu tes yang disusun oleh guru sendiri untuk mengevaluasi keberhasilan proses belajar mengajar. Biasanya tes buatan guru sendiri banyak dipergunakan di sekolah-sekolah. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.